Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang satuan panjang. Satuan panjang dari kilometer dirubah ke meter. Oke, sebelum masuk materi, tolong dibuka dulu buku paketnya halaman 63. Juga disiapkan alat tulisnya. Oke, kalau sudah dibuka, kita baca dulu bareng-bareng. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi pada gambar? Pasti semuanya pernah ya. Tuh sepeda motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Wujud benda padat ya. Nah, di motor juga ada yang berwujud cair atau benda cair, yaitu apa? Bensin dan oli. Nah, ada juga yang berwujud gas. Apa yang wujud gas? Yaitu udara yang ada dalam ban ya, atau asap yang keluar dari knalpot. Oke, kita lanjut. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Lihat, dari kebun binatang, rumah Edo, rumah nenek. Lihat, dari rumah Edo ke rumah nenek itu berjarak berapa? Berjarak 5 kilometer 300 meter. Itu jarak dari rumah Edo ke rumah nenek. Nah, pertanyaannya coba lihat di sini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Yang tadi. Terus, jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m atau 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Nah, perhatikan, satuan kilometer atau km dan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, perhatikan, 1 kilometer itu sama dengan titik-titik m. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 km itu sama dengan 1000 m. Atau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Paham? Paham ya? Nah, perhatikan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan m? Nah, yang ditanyakan dari km ke m. Nah, kalau yang 300 itu nggak usah dihitung lagi karena satuannya sama. Perhatikan, 5 km ditambah 300 m. 5 km sama dengan 5000 m. Karena 1 km itu sama dengan berapa? 1000 meter ya, 1000 m. Jadi kalau 5 km berarti 1000 kali 5. Hasilnya berapa? 5000. Kalau yang 300, perhatikan, yang 300 nggak usah dihitung lagi, tinggal
pindahkan saja ya. Tadi 5 km tambah 300 M sama dengan 5.000 M tambah 3.000 M sama dengan 5.300 M. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 M. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi 1 kilo itu 1 km itu sama dengan 1.000 M. Oke, lanjut. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah berapa? 1.523 M. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan M? Ingat, yang 1.000 itu sama dengan 1 km ya. 1.000 M berarti ya, tambah 523 M. 1.000 dari mana? Yaitu 1.523 ya, dirubah dulu. Kan 1 kilonya itu 1.000 ya. Nah, berarti 1.000 M tambah 523 M sama dengan 1 km tambah 523 M. Paham? Gampang ya? Nah, perhatikan sekarang. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antara bangunan di bawah ini. Nah, perhatikan ada sekolah, pasar, pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Nah, sekarang lihat nomor 1. Tentukan jarak dalam satuan M. Ingat, dalam satuan M. Rumah Siti ke sekolah. Lihat, dari rumah Siti ke sekolah. Berapa km? 5 km 100 M. Ya, 5 km 100 M. Nah, yang ini 5 km 100 M. Sekarang kalian ubah. Nah, ya. Yang barusan kalian isi di situ 5 km 100 M. Nah, sekarang kalian ubah 5 km. Kalau di km jadi berapa? Jadi 5.000. Nah, 5.000 berarti tambah 100 berarti 5.100 M. Ya, kalian tulis 5.100 M. Sekarang nomor 2. Perhatikan, rumah Udin ke kantor pos. Lihat, dari rumah Udin ke kantor pos. Mana rumah Udin, cari? Nah, ada ya, yang bawah sebelah kanan. Terus kantor pos, di mana kantor pos? Lihat yang di atas ya, yang di atas, yang warna orange. Kantor pos. Lihat, dari rumah Udin ke kantor pos berapa? 2 km 850 M. Nah, kalian ubah ke dalam satuan M atau ke dalam meter. Nah, berarti 2 km itu sama dengan berapa? 2.000 tambah 850 jadi berapa? 2.850 M. Paham? Paham, gampang ya. Nah, sekarang kalian tinggal kerjakan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Oke, kita lanjut. Alat ukur ada beberapa macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Lihat, yang A 3.000 M, yang B 4.325 M.
Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan km? Nah, kalian tinggal dirubah 3000 m. Nah, ya. Ingat 1 km itu sama dengan berapa? 1000. Kalau 3000 jadi berapa? Jadi 3 km. Pintar. Ya, nomor 2. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan km? Nah, ini kalau ini tidak pas ya. Nah, tidak pas untuk ini. Jadi berarti km dan m. Ya. 4325 m. Ya. Berarti berapa? Kalian dirubah ya. Tinggal dirubah. 4325 m. Rubah kemana? Ke km. Berapa? Ya. 4000 itu sama dengan berapa? Berapa km? 4. Ya, tambah berapa? Tambah 325 m. Paham ya? Nah, kalau yang nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Kalian tinggal dikurangin saja yang B dikurangin yang A. Berarti 4325 m dikurang 3000 m. Nah, hasilnya nanti catat sama kalian berapa? 4325 m dikurang 3000 m. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita cukupkan untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.